Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di KJ Online. Kisruh terkait pernyataan Hasto Kristianto yang membuat banyak pihak geram dan juga menuduh dirinya telah terang-terangan berbuat makar untuk menghasut rakyat melawan pemerintahan yang sah ternyata berbuntut panjang. Hal ini diperparah teman-teman setelah ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri ikut-ikutan memanas-manasi situasi, bahkan sampai mengancam akan mendatangi Kapolri jika Hasto Kristianto sampai ditangkap oleh pihak berwenang. Hasto Kristianto bukan kali pertama atau kedua teman-teman menjalani pemeriksaan baik di kepolisian ataupun di KPK. Kita dalam track record Hasto Kristianto diketahui telah berulang kali diperiksa oleh kepolisian dan juga KPK. Kalau misalnya di KPK terkait kasus korupsi Harun Masiku, kalau misalnya di kepolisian terkait berita hoax dan juga penghasutan atau pemberitaan berita bohong. Nah teman-teman, hari ini kita bakal sama-sama mendengarkan pernyataan atau tanggapan Hasto Kristianto setelah viralnya pernyataan Hasto Kristianto di acara Kuda Tuli yang menyebut bahwa pemerintahan saat ini adalah pemerintahan otoriter, pemerintahan diktator dan juga lupa diri. Dirinya pun menanggapi pernyataannya yang disebut-sebut telah berbuat makar dan mencoba untuk menghasut rakyat melakukan pemberontakan. Nah, seperti apa tanggapannya teman-teman? Apakah dirinya mengakui kesalahan-kesalahannya ataukah dirinya menolak seluruh tuduhan-tuduhan yang ditudingkan kepada dirinya terkait upaya makar terkait penghasutan masyarakat untuk melakukan pemberontakan? Yuk teman-teman, kita simak dulu video selengkapnya. Menerima beberapa dari rekan-rekan Dewan Pers yang memang memperkuat argumentasi yang disampaikan tim hukum PD Perjuangan bahwa wawancara saya di SCTV dan Kompas TV itu merupakan bagian dari produk jurnalistik. Sehingga sekiranya ada persoalan terkait hal tersebut harusnya ke Dewan Pers, bukan menjadi persoalan pidana. Karena memang dalil-dalil yang membuktikan apakah pernyataan saya itu menghasut di muka umum? Kan tidak di muka umum. Kemudian apakah itu ada berita hoax atau bohong yang menimbulkan kerusuhan? Kerusuhannya di mana? Apa kaitannya wawancara tersebut? Sehingga banyak pakar dan tokoh-tokoh pro demokrasi yang menilai bahwa itu kriminalisasi, bahwa itu upaya mencoba membungkam kebebasan pers, kebebasan bersuara yang merupakan amanat dari konstitusi termasuk hak asasi manusia. Terlebih saya sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan oleh Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Partai Politik punya kedaulatan di dalam menjalankan komunikasi politik, pendidikan politik. Masa kritik tidak boleh? Karena apa yang kami sampaikan tentang persoalan pemilu terkait dengan abuse of power dari Presiden Jokowi, terkait dengan bansos, terkait dengan penggunaan alat-alat negara, sumber daya negara, itu juga diakui oleh 3 hakim MK melalui dissenting opinion itu. Tetapi sebagai warga negara yang baik, kami diajarkan untuk taat hukum, untuk percaya pada jalan kebenaran, jalan hukum, jalan supremasi hukum, karena hukum kita adalah hukum negara Republik Indonesia, bukan hukum negara kolonial. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan dari Hasto Kristianto yang menolak segala tuduhan. Ya kalau misalnya saya lihat tadi Pak Hasto ini menolak semua tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya yang disebut-sebut telah melakukan makar, yang disebut-sebut telah melakukan penyebaran berita hoax atau penyebaran berita bohong dan juga penghasutan. Dimana teman-teman kalau misalnya kita lihat lagi di videonya secara langsung, di sini Pak Hasto itu memang secara terang benderang menyebut bahwa pemerintah saat ini adalah pemerintah diktator, otoriter, dan juga sewenang-wenang. Dirinya pun mengajak masyarakat bawah, masyarakat kelas bawah, masyarakat arus bawah atau akar rumput untuk bangkit menggelolakan suara perlawanan. Jadi kalau misalnya disebut penghasutan ini mungkin bisa masuk teman-teman, tapi sekali lagi ini harus diputuskan oleh hakim apakah Hasto ini memang benar-benar terbukti melakukan percobaan, melakukan makar atau tidak. Kalau menurut Pak Hasto ya itu semua bukanlah sebuah makar, itu cuma hanya kritik.
Cuman ya teman-teman, sekali lagi ini kritik ini memang sangat pedas. Pak Hasto sekali lagi dirinya menolak secara tegas ya kalau disebut dirinya sedang berusaha untuk melakukan makar ataupun segala tuduhan-tuduhan yang memang ini dituduhkan kepada dirinya. Dan kayaknya teman-teman, kepolisian harus segera bertindak sebelum ini terjadi chaos, sebelum ini malah menjadi kisruh yang lebih besar lagi. Ya kalau misalnya ini tidak diselesaikan di pengadilan, tentu ini bakal menjadi bola panas yang mungkin bisa meledak kapan saja. Ditambah teman-teman, mungkin permasalahan ini bakal makin susah, bakal makin sulit setelah Ibu Megawati menerangkan bahwa PDIP dan juga dirinya akan membela Hasto sampai mati. Ya, ini tergantung teman-teman apakah kepolisian berani untuk menindak Hasto Kristianto yang jelas-jelas perlu diperiksa terkait tuduhan makar ini, ataukah mungkin negara akan kalah dengan kekuatan dari partai yaitu PDIP Perjuangan. Tentu hal ini akan sangat menarik untuk kita simak bersama-sama. Ya teman-teman, mungkin kita bakal update lagi setelah nanti mungkin kepolisian buka suara atau statement apakah Hasto ini akan segera diperiksa atau tidak. Karena sampai saat ini kepolisian belum memberikan pernyataannya terkait video viral di Kuda Tuli, di event Kuda Tuli saat Hasto menghasut ya, dan saat Hasto dituduh melakukan penghasutan kepada rakyat. Terima kasih teman-teman telah menyimak video informasi dari Kajian Online. Kita bakal upload video-video menarik lainnya di Kajian Online. Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang bagaimana hukum yang otoriter menyerang kedaulatan partai, tetapi ia adalah serangan terhadap kemanusiaan, serangan terhadap peradaban, serangan terhadap sistem hukum dan demokrasi, dan serangan terhadap kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena itulah Ibu Megawati Soekarno Putri menitipkan salam kepada saudara-saudara sekalian, juga khususnya kepada FKK 124 yang mereka telah mengalami lahir batin bagaimana penderitaan itu terjadi. Dan justru di dalam penderitaan itu mereka tidak pernah runtuh, tetapi semangatnya justru berkobar-kobar. Yang mengajarkan kepada kita bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam, bahwa kebenaran tidak bisa ditaklukkan oleh kekuasaan yang otoriter, saudara-saudara sekalian. Karena itulah Ibu Megawati Soekarno Putri berpesan kepada kita semua, bahwa kita adalah partai yang sah, bahwa kita juga warga negara yang sah, yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itulah kita tidak bisa diperlakukan sembarangan, seakan-akan kita bukan warga negara Indonesia, seakan-akan kita bukan pemilik republik ini. Saudara-saudara sekalian, adalah demi kedaulatan rakyat itu sendiri. Karena itulah peristiwa Kuda Tuli mengajarkan kepada kita, ketika suara rakyat mencoba dibungkam kembali, ketika kekuasaan otoriter mencoba dihadirkan kembali, tempat ini menjadi saksi bahwa yang namanya Ibu Megawati Soekarno Putri tidak pernah berhenti di dalam memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan kedaulatan rakyat itu sendiri. Sehingga suara-suara kebebasan tidak dibungkam, termasuk oleh rejim otoriter yang mengklaim dirinya populis berpihak kepada rakyat. Untuk itu saudara-saudara sekalian, peristiwa Kuda Tuli mengajarkan kepada kita bahwa bangunan demokrasi, sistem politik yang berdasarkan kekuatan rakyat itu harus terus-menerus diperjuangkan, karena kekuasaan bisa lupa ketika jatuh pada kenikmatan dari kekuasaan itu sendiri. Betul? Dan percayalah bahwa kekuasaan setebal apapun tembok kekuasaan itu dibangun, Kuda Tuli mengajarkan kekuatan arus bawah tidak bisa dibungkam, saudara-saudara sekalian. Kekuasaan arus bawah mampu melawan berbagai tembok-tembok kekuasaan yang lupa diri makna sejatinya kekuasaan untuk rakyat, untuk kepemimpinan Indonesia bagi dunia.